Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan sistem pendidikan tata udara pada ruang kelas K3 tahun 2007. Bagaimana tugas pada mata kuliah sistem pendidikan tata udara. Next. Tugas ini disusun oleh tahun ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibaur Akbar dengan akhiran NIM 118. Saya Krisnalan Kusuma dengan akhiran NIM 183. Dengan saya Muhammad Abdul Azhar dengan akhiran NIM 133. Kita masuk ke pendahuluan dari sistem HVAC. Sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan efisien di ruang tertutup seperti perkantoran, pabrik, dan kampus. Nah, desain sistem ini harus mempertimbangkan berbagai sumber, baik dari dalam seperti aktivitas manusia dan alat elektronik maupun dari luar seperti sinar matahari. Kemudian jika di industri, HVAC ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu mesin agar performanya tetap optimal. Nah, kemudian dalam praktikum ini kita akan fokus mempelajari prinsip dasar sistem pendinginan, cara mengukur beban pendinginan yang terjadi, serta menghitung efisiensi sistem melalui nilai COP. Untuk harapannya kita bisa memahami bagaimana efisiensi sistem berubah seiring perubahan beban pendinginan. Next. Selanjutnya di kajian pustaka, sistem pendingin bekerja berdasarkan siklus kompresi uap. Prosesnya itu dimulai saat kompresor menekan refrigeran menjadi gas panas bertekanan tinggi. Nah, lalu refrigeran melepaskan panasnya di kondensor. Setelah melewati kasus ekspansi, tekanannya turun drastis dan masuk ke evaporator untuk menyerap panas dari ruangan. Siklus ini terus berulang agar ruangan tetap sejuk. Beban pendinginan sendiri berasal dari berbagai sumber panas seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu matahari, peralatan, dan manusia itu sendiri. Nah, ini sangat mempengaruhi kapasitas sistem yang dibutuhkan. Kemudian untuk efisiensi sistem diukur dengan COP, yaitu perbandingan antara panas yang diserap dan energi listrik yang digunakan. Semakin tinggi COP, maka semakin efisien sistemnya. Itu hasil dan pembahasan. Dalam presentasi ini kami akan membahas 4 hal utama. Pertama, kita mulai dari deskripsi ruangan yang mencakup dimensi, jumlah penghuni, dan perlengkapan di dalamnya. Nah, kedua, nanti akan dijelaskan perhitungan beban pendinginan baik dari sumber internal maupun eksternal. Untuk yang ketiga, nanti juga akan disampaikan perhitungan kapasitas AC yang dibutuhkan serta nilai efisiensi sistem melalui koefisien of performance atau COP. Dan terakhir, kita akan tutup dengan pembahasan hasil yang merangkum rekomendasi sistem pendinginan yang sesuai dan kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu data ruangan. Ruangan memiliki dimensi panjang 7,7 meter, lebar 0,66 meter, dan tinggi 3,3 meter. Dengan luas lantai sekitar 46,66 meter persegi dan volume udara total sekitar 153 meter kubik. Ruangan ini biasa digunakan oleh kurang lebih 35 orang yang tentu saja menyumbang beban panas cukup besar melalui aktivitas tubuh. Dari sisi pencahayaan, terdapat 8 buah lampu yang masing-masing berkontribusi terhadap panas internal. Luas total ruangan adalah 65,13 meter persegi dengan 14,07 meter persegi di antaranya merupakan area terbuka seperti jendela atau bukaan, dan 50,82 meter persegi sisanya adalah area tertutup. Data ini akan menjadi dasar perhitungan beban pendingin yang sangat penting untuk menentukan kapasitas AC atau sistem HVAC yang dibutuhkan agar ruangan tetap nyaman dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan beban pendingin ruangan. Perhitungan dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama beban dari luar dan yang kedua beban dari dalam ruangan. Untuk beban dari luar, kita menghitung panas yang masuk melalui kaca, dinding, dan atap.
yang melalui kaca memiliki luas total sekitar 13 meter persegi dengan perbedaan suhu luar dan dalam sekitar 9 derajat. Hasilnya, panas yang masuk melalui kaca adalah sekitar 664 kcal per jam. Dinding menyumbang beban paling besar karena luasnya yang cukup besar dan terbuat dari beton. Totalnya mencapai 2.378 kcal per jam. Sedangkan atap hanya menyumbang sekitar 13 kcal per jam karena kemungkinan ada lapisan insulasi. Total dari beban luar ini adalah sekitar 3.056 kcal per jam. Lalu untuk beban dalam ruangan, kita perhitungan panas dari lampu dan aktivitas manusia. Dari 8 buah lampu masing-masing memiliki 16 watt. Kita dapatkan sekitar 110 kcal per jam. Aktivitas dari 35 orang di dalam ruangan menghasilkan dua jenis beban, sensible dan laten. Sensible atau panas langsung sekitar 1182 kcal per jam. Sedangkan beban laten atau uap air dari pernapasan dan metabolisme besar 934 kcal per jam. Total dari beban dalam adalah sekitar 226 kcal per jam. Jika kita jumlahkan semuanya, maka total beban pendingin ruangan ini adalah 5.282 kcal per jam atau setara dengan 6,14 kW atau kurang lebih 21.000 BTU per jam. Dari angka tersebut, kita konversikan ke kapasitas AC dan hasilnya menunjukkan bahwa ruangan ini membutuhkan sistem pendingin sebesar 2,3 PK. Maka dari itu, kami merekomendasikan penggunaan AC 2,5 PK agar sistem bisa bekerja optimal dan menyesuaikan kebutuhan. Kami menghitung efisiensi sistem menggunakan nilai COP dengan menggunakan refrigerant R22 dan melihat data entalpi diperoleh COP sebesar 5,24. Ini berarti bahwa sistem pendingin mampu menghasilkan efek pendingin 5 kali lipat dari daya listrik yang digunakan. Nilai ini termasuk tinggi dan menunjukkan sistem yang sangat efisien secara termodinamika. Selanjutnya rekomendasi AC bisa dilihat. Selanjutnya yaitu untuk slide pembahasan hasil. Berdasarkan hasil perhitungan, total beban pendinginan ruangan ini mencapai sekitar 5.281 kcal per jam atau setara dengan 6,13 kW, yang berarti ruangan ini membutuhkan AC dengan kapasitas sekitar 2,5 PK. Beban ini berasal dari dua sumber utama, beban luar dan dalam ruangan. Dari luar, dinding menjadi penyumbang terbesar karena luasnya yang mencapai 65 meter persegi dan penggunaan beton yang konduktif. Kaca juga menyumbang cukup besar karena luas total kaca sekitar 13 meter persegi. Sebaliknya, atap menyumbang paling kecil, kemungkinan karena ada insulasi tambahan. Dari dalam ruangan, aktivitas manusia dan pencahayaan buatan menjadi sumber utama panas. Sebanyak 35 orang memberikan beban sensibel dan laten yang signifikan, sementara lampu menyumbang panas tambahan dari konsumsi dayanya. Jadi menariknya, sistem ini menunjukkan nilai coefficient of performance atau COP sebesar 5,24 yang menunjukkan sistem ini sangat efisien secara termodinamika. Ini menunjukkan desain sistem pendingin yang tepat mempertimbangkan kebutuhan aktual ruangan dan efisiensi energi.
Lalu pada kesimpulan dari hasil perhitungan yang dilakukan, ketahui bahwa total beban pendinginan ruangan ini mencapai sekitar 5.281 kcal per jam atau 6,13 kW. Beban ini berasal dari gabungan panas luar seperti dinding dan kaca, serta panas dalam ruangan akibat aktivitas penghuni dan lampu. Yang paling signifikan berasal dari dinding dan jumlah orang dalam ruangan, sehingga penting untuk memperhatikan ventilasi dan insulasi saat merancang sistem pendingin. Dengan beban sebesar itu, sistem AC yang ideal adalah 2,5 PK. Dari sisi efisiensi, sistem ini menunjukkan COP sebesar 5,24, yang berarti sudah cukup baik secara termodinamika. Artinya, sistem ini tidak hanya mampu mendinginkan secara optimal, tetapi juga efisien dalam penggunaan energi. Baik, sekian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.